Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Kak Herlina di channel Cendekia Bumi Kartini. Oke, di video kali ini kita akan bahas contoh soal resmi TKA atau Tes Kemampuan Akademik Jenjang SMP atau MTS tahun 2026, di mana soal-soal ini dari web Pusmendik Kemdikbud ya. Oke, langsung saja kita bahas contoh soal yang dari web resmi Kemdikbud ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Di sini ada soal tentang faktorisasi prima bilangan asli ya. Oke, kita baca soalnya dulu. Terdapat 3 bilangan yang dinyatakan dengan 33 pangkat 2 dikurangi 3 pangkat 2, kemudian 8 kuadrat ditambah 296, dan 36 dikali 35. Bilangan apa saja yang merupakan faktor persekutuan ketiga bilangan tersebut? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari 1. Nah, soal nomor 1 ini adalah soal MCMA ya. Jadi jawabannya lebih dari 1, teman-teman. Oke, kita bahas. Di sini yang ditanyakan adalah faktor persekutuan nih. Nah, apa itu faktor persekutuan? Jadi faktor persekutuan adalah bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan tersebut ini ya. Nah, sehingga untuk caranya pastinya yang pertama kita cari faktorisasi primanya terlebih dahulu. Oke, bilangan yang pertama ada 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat. Nah, teman-teman, saya punya rumus cepatnya di mana kalau kita punya A kuadrat dikurangi B kuadrat, maka cara penghitungannya adalah A plus B dikali A min B. Nah, di sini 33 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, maka bisa kita hitung dengan cara 33 ditambah 3 dikali 33 dikurangi 3. Maka hasilnya adalah 36 dikali 30. Nah, di sini karena kita mau cari faktorisasi primanya, maka ini tidak perlu kita kalikan ya. Kita langsung cari faktornya saja, di mana ada banyak sekali caranya ya. Yang salah satunya adalah kita pakai pohon faktor. Oke, 36 di sini kita bagi 2 dapat 18, bagi 2 dapat 9, bagi 3 dapat 3. Sehingga untuk 36 kita boleh tuliskan 2 pangkat 2 ya. Dikali ini 3-nya ada 2 berarti 3 pangkat 2. Dikali, oke, yang 30 kita juga cari faktorisasi primanya. Maka 30 bagi 2 dapat 15. 15 kita bagi 3 ya, dapat 5. Maka kita peroleh 2 kali 3 kali 5. Nah, ingat perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya kita tambah ya. Ini sama aja pangkat 1, teman-teman. Jadi 2-nya di sini 2 tambah 1 3, kemudian kali 3, 2 tambah 1 3, oke, kali 5. Nah, oke, ini adalah bilangan yang pertama. Kemudian bilangan yang kedua kita punya 8 kuadrat ditambah 296. Oke, karena ini penjumlahan maka harus kita hitung dulu ya bilangannya berapa. Nah, 8 kuadrat itu 64 ditambah 296. Maka hasilnya adalah ini 10, 9, 6, oke, 360 ya teman-teman. Maka 360 kita cari. Kita bagi 2 dapat 180, bagi 2 dapat 90. Kemudian bagi 2 dapat 45, kita bagi 3 ya. Dapat 15, bagi 3 dapat 5. Oke, sehingga kita peroleh 2 pangkat 3. Dikali 3-nya ada 2, berarti 3 pangkat 2 kali 5. Oke, itu adalah bilangan yang kedua. Dan yang bilangan yang ketiga adalah 36 dikali 35. Nah, ini nggak usah dikali ya, kita langsung cari faktornya saja. Sehingga 36 tadi kita sudah nemu tuh ya. 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, yang 35 kita cari nih.
35 berarti kita bagi 5 ya, dapat 7. Maka 5 kali 7. Oke, karena basisnya beda semua maka sudah stop ya. Nah, di sini kita cari faktor persekutuannya nih teman-teman. Jadi, pertama kita cari FPB-nya dulu atau faktor persekutuan terbesar gitu ya. Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesar, caranya adalah tadi kan kita sudah dapat ya faktornya masing-masing ya, ini ya. Ada yang pertama 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 kali 5. Terus ada 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Dan yang terakhir adalah ini nih. 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 kali 5 kali 7. Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesar, maka caranya adalah kita ambil angka yang sama dari ketiga bilangan tersebut, kemudian pilih pangkatnya yang kecil, gitu ya. Jadi untuk mengingatnya, kan ada dua ya teman-teman, ada FPB sama ada KPK nih. Kalau FPB itu kita cari yang ada angkanya, yang angkanya sama ya. Tapi pangkatnya justru yang kecil gitu. Tapi kalau KPK itu sebaliknya, kita ambil semua tapi pilih pangkat yang besar gitu ya. Oke, yang ada semua di sini bilangan pertama ada angka 2, bilangan kedua juga ada angka 2, dan bilangan ketiga juga ada angka 2 tuh. Nih ya. Nah, ini ada semua nih, ada angka 2 semua. Nah, tadi ingat kita ambil yang pangkatnya yang kecil, maka ambil yang 2 pangkat 2 gitu ya. Terus ini 3 juga ada semua nih, 3 pangkat 3, 3 pangkat 2, sama 3 pangkat 2. Nah, ambil pangkat yang kecil yaitu 3 pangkat 2. Kemudian kita ambil lagi, ini ada 5, sini ada 5, sini juga ada 5 nih. Maka kita ambil 5. Nah, 7 kita tidak ambil karena di bilangan pertama sama kedua tidak ada angka 7, gitu ya. Oke, sekarang kita sudah ketemu faktor persekutuan terbesar. Yang ditanyakan adalah faktor persekutuan saja, teman-teman. Jadi, faktor persekutuan itu kan tadi bilangan yang bisa membagi ketiga bilangan ini, di mana kita udah tahu ya faktor persekutuan terbesarnya tuh berapa. Jadi faktor persekutuannya ya bisa aja 2, bisa aja 3, bisa saja 5, atau mungkin kombinasi perkalian dari 2, 3, dan 5. Yang penting pangkatnya itu tidak melebihi ini ya. Jadi misalnya itu 2 pangkat 2 ya, tidak boleh melebihi pangkat 2. Nggak boleh tuh misalnya 2 pangkat 3 itu tidak termasuk gitu ya. Nah, sehingga tinggal kita cek nih, mana jawabannya. Yang A itu 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3 kali 7. Ada angka 7 di situ, teman-teman. Jadi, yang A ini pastinya salah ya, karena nggak ada angka 7. Yang B juga sama, berarti salah ya teman-teman. Yang C di situ 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 5. Wah, ini sama ini berarti faktornya. Kemudian yang D ada 2 kali 3 pangkat 2 kali 5. Ada semua ya, 5 ada, 3 pangkat 2 ada, dan 2 juga ada teman-teman. Dan ini pangkatnya ini tidak melebihi pangkat yang ini nih. Yang ini pangkat ini ya, tidak boleh melebihi. Tapi kalau kurang justru boleh gitu ya. Jadi jawabannya adalah C dan D. Oke, kita lanjut soal nomor 2 ya. Oke, soal nomor 2 ini mengenai perbandingan ya, senilai dan berbalik nilai nih. Dan bentuk soalnya adalah pilihan ganda, jadi kita cukup pilih salah satu jawaban yang benar saja. Oke, langsung kita bahas. Di sini harga setengah kilogram cabai rawit. Oke, harga setengah kilogram cabai rawit adalah 35.000. Jika hari ini ibu membeli cabai rawit seberat 2/4 kilogram, maka total harga yang harus dibayar ibu adalah, oke, ini soal mudah sekali. Kalau ada soal seperti ini jangan sampai terlewat, karena ini sering sekali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, harga setengah kilogram cabai adalah 35.000. Yang kita cari adalah
harga 2/4 kilogram. Nah, karena ini setengah kilo, kita cari harga per kilonya itu berapa ya, atau 1 kilonya itu berapa. Nah, kalau setengah kilo itu 35.000, maka kalau 1 kilonya ya tinggal kita kali 2 aja ya. Berarti 35 kali 2 itu 70, berarti 70.000. Nah, berarti harga 1 kilonya adalah 70.000 teman-teman. Kalau harga 2/4 kilo itu berarti berapa? Ya tinggal 2/4 kita kalikan sama harga per kilonya. Per kilonya kan 70.000. Berarti kita kalikan 70.000 gitu ya. Sehingga ini bisa kita buat pecahan biasa dulu. Berarti 2 kali 4 8 tambah 1 9. 9/4 kali 70.000. Nah, sehingga 9 kali 70.000 ya. Berarti 630.000 kita bagi dengan 4. Oke, berarti 630.000 kita bagi 4 ya. 6 bagi 4 dapat 1. 1 kali 4 4, kita kurangi berarti 230. Oke. Terus 23 bagi 4 dapat 5. 5 kali 4 20. Maka ini kita kurangi dapat 30.000. 30 bagi 4 ya, dapat 7. 7 kali 4 28. Berarti ini dikurangi, ini berarti 2 ya. Berarti 2000. 2000 dibagi 4. 20 bagi 4 itu dapat 5. Berarti 500 ya. 500 kali 4 itu 2000. Nah, gini ya. Sehingga kita peroleh jawabannya adalah 157.500. Maka jawabannya yang B. Gampang sekali ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Oke, soal nomor 3 teman-teman, di sini bentuk soalnya adalah pilihan ganda kompleks kategori. Nah, contohnya tuh kayak gini teman-teman. Jadi kalau pilihan ganda kompleks kategori, nanti kalian akan diminta menentukan, diberikan pernyataan apakah pernyataan tersebut itu benar atau salah gitu ya. Oke, ini materinya terkait dengan sistem persamaan linear 2 variabel ya. Nah, di sini misalkan A dan B merupakan 2 bilangan real, sehingga sistem persamaan linearnya atau SPL-nya adalah 2x plus AY sama dengan 4 dan BX min 2Y sama dengan minus 1. Mempunyai solusinya adalah S, Y-nya 5, minus 2. Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut terkait dengan nilai A dan B. Oke, di sini kita lihat dulu pernyataannya, ini menentukan nilai A, ya kan? Apakah A-nya bilangan prima, apakah B-nya bilangan ganjil, dan apakah 10A ditambah B sama dengan 31. Artinya kita harus cari dulu ya, A-nya berapa, B-nya berapa nih, gitu ya. Oke, di sini tadi kita sudah diberikan solusinya nih. S, Y adalah 5, minus 2. Artinya apa? Artinya X-nya adalah 5, kemudian Y-nya adalah minus 2, gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan ke SPL yang diberikan. Yang pertama di situ ada 2X plus AY sama dengan 4. Nah, tadi kan sudah diketahui ya X sama Y-nya. Jadi, kita bisa langsung substitusikan ke persamaan. Berarti di sini 2X sama aja 2 kali X ya. Berarti 2 kali 5 ditambah A kali Y-nya adalah minus 2 sama dengan 4. 2 kali 5, 10. Kemudian A dikali minus 2 itu minus 2A sama dengan 4. Maka minus 2A sama dengan 4. Ini 10-nya pindah ke kanan minus 10 ya. Sehingga minus 2A sama dengan minus 6. Maka A-nya adalah minus 6 per minus 2. Maka A-nya kita peroleh positif 3. Negatif bagi negatif positif ya. Sehingga di sini kita peroleh A-nya sama dengan 3. Nah, yang pernyataan yang A di situ, apakah A-nya merupakan bilangan prima? Benar ya, 3 adalah bilangan prima. Sehingga yang A pernyataan bernilai benar, begitu ya. Oke, kita lanjut ke yang B. Di sini kita punya SPL yang kedua ya. Ada BX
dikurangi 2Y itu sama dengan minus 1. Maka di sini B kali X-nya tadi 5 dikurangi 2 kali Y-nya adalah minus 2 sama dengan minus 1. B kali 5 berarti 5B. Minus 2 dikali minus 2 itu positif 4 sama dengan minus 1. Maka 5B sama dengan minus 1 minus 4 ya. 4-nya pindah ke kanan. Maka 5B sama dengan minus 5. Maka B-nya adalah minus 5/5. Maka B-nya negatif bagi positif negatif 1 ya. Oke, berarti B-nya negatif 1. Sehingga apakah B-nya ini merupakan bilangan ganjil? Ya, B-nya adalah bilangan ganjil ya, karena B-nya di situ sama dengan negatif 1. Sehingga yang B jawabannya adalah benar. Nah, tinggal kita cari yang C. Oke, yang C sini ya. Nah, ini tadi yang A, ini yang B. Oke, yang C di situ ditanyakan 10A plus B. Oke, 10A plus B sama dengan 10A-nya itu tadi 3 ya. Berarti 10 kali 3 plus B-nya adalah minus 1. Sehingga di sini 30, 10 kali 3, 30 ya. Ditambah negatif 1. Berarti sama aja 30 dikurangi 1 nih teman-teman. Hasilnya adalah 29. Sehingga yang pernyataan yang C adalah salah. Karena di situ jawabannya 31. Padahal harusnya 29. Begitu ya. Oke. Silakan teman-teman, buat kalian yang masih bingung atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan boleh ditanyakan lewat kolom komentar ya. Nah, sebelum kita lanjut ke soal berikutnya, bagi kalian yang belum like dan subscribe channel ini, silakan di like dan di subscribe dulu ya, karena nantinya akan kita upload beberapa video lainnya terkait TKA dan biar kalian tidak ketinggalan video terbaru. Selain itu, silakan juga kalian ikuti media sosial kami, baik di TikTok maupun di Instagram, yaitu di cendekia_Bumi Kartini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4. Ini pilihan ganda kompleks kategori, teman-teman. Masih di ini ya, ada pernyataan menentukan benar sama salah. Nah, ini kan soalnya panjang sekali ya. Jadi, kita bisa langsung baca ke soal intinya saja untuk mempersingkat waktu ya. Oke. Ini ada gambar jembatan teman-teman dan di sini ada gambar garis ya. Di mana di sini ada garis L1, L2, L3 dan L4. Oke. Nah, di sini garis L1 itu sejajar dengan garis L2. Berarti L1 sejajar dengan L2. Sedangkan garis L3 sejajar dengan L4. L3 ini sejajar dengan L4. Nah, besar sudut A-nya adalah 50. Sudut A itu ini ya. Ini. Oke, sudut A-nya 50 derajat. Nah, tentukan benar atau salah pernyataan berikut. Yang pertama, besar sudut D-nya adalah 50. Oke, kita lihat. Ini adalah sudut D ya. Nah, untuk sudut D ini, oke, sudut D-nya, ya kan, apakah dia 50 derajat? Iya, benar. Sudut D-nya adalah 50 derajat ya. Karena di sini sudut A itu sama dengan sudut D, teman-teman. Sudut A sama dengan sudut D, ya kan? Nah, yaitu 50 derajat. Karena dia itu sebenarnya bertolak belakang ya. Jadi, sudut A ini itu kan sama dengan yang ini ya. Dia bertolak belakang. Dan, oke, katakanlah ini misalnya F ya. Sudut A kan sama dengan sudut F. Karena dia bertolak belakang ya. Dan sudut F ini sama dengan sudut D, teman-teman. Sama-sama 50 derajat. Karena di situ garisnya saling sejajar ya, gitu. Jadi pernyataan yang A itu benar. Oke, kita cek pernyataan yang B. Oke, ini tadi 50. Oke. Yang B, besar sudut C dapat ditentukan dengan menggunakan aturan sudut berpalurus yaitu sebesar 50 derajat. Oke, sudut yang C ini ya teman-teman ya. Nah, sudut yang C ini ya kan, ini
Oke, kita bisa tentukan dengan menggunakan aturan berpelurus, benar. Nah, tapi sebelumnya kita cek terlebih dahulu ya. Di sini sudut A-nya tadi 50 derajat. Otomatis yang ini nih teman-teman, ini juga 50 derajat teman-teman. Karena ini adalah sudut sehadap ya. Nah, di sini karena ini 50 derajat, nah yang ini kan lurus nih teman-teman. Dengan sudut C-nya ya. Dengan ini, oke. Nah, ini kan sudut pelurus ya, 180 derajat berarti. Kalau sudut lurus itu 180 derajat. Sehingga sudut C itu ya kan 180 derajat kita kurangi dengan yang tadi 50 derajat. Sehingga hasilnya adalah 130 derajat. Sehingga di sini untuk pernyataan yang B ini salah ya teman-teman ya. Oke. Kemudian yang C, sudut B dan E sama besar yaitu 130. Oke, yang B itu ini. Kemudian yang E itu ini ya. Kita cek dulu. Yang B ini kita bisa cari dengan sudut pelurus antara A dan B. Sudut A-nya kan 50. Maka sudut B-nya ya kayak tadi caranya 180 dikurangi 50. Berarti 130. Oke, sudut B-nya benar nih. 130 derajat. Sedangkan yang sudut E ya kan? Sudut E itu sama dengan sudut B, teman-teman. Kenapa? Karena di sini kalau misalnya kita punya dua garis lurus yang L3 sama L4 itu ya. Dua garis lurus dipotong oleh satu garis yaitu L1. Ini L1, ini L3, ini L4. Nah, ini sejajar ya teman-teman. Nah, sudut B-nya itu yang ini, ya kan? Sudut E-nya itu yang ini nih. Nah, ini namanya adalah sudut luar berseberangan. Dan sudut luar berseberangan itu besarnya sama teman-teman. Jadi sudut E itu juga sama dengan 130 derajat. Dan sebenarnya kalau kita lihat dari gambarnya juga sudah kelihatan ya. Karena sudut B itu sama dengan sudut E. Apalagi garisnya itu sejajar teman-teman. Sehingga di sini yang pernyataan yang C adalah benar. Oke. Kita lanjut ya soal yang nomor 5. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Wah, ini pilihan ganda ya. Nah, ini tentang bangun datar, teman-teman. Jadi, wah ini panjang sekali. Kalau ada soal yang panjang sekali seperti ini, kita langsung baca ke soal intinya saja ya, teman-teman ya. Oke, di sini Pak Doni ingin membeli cat dengan merek yang sama supaya sisa cat yang dibeli itu paling sedikit. Oke, ini kita tandai sisa cat yang dibeli paling sedikit. Cat merek apakah yang sebaiknya dipilih? Oke, di sini Pak Doni mau ngecat nih ya, mengecat dinding samping kanan rumah seperti pada gambar. Kemudian ada beberapa merek catnya nih, ada Momilek, Josun dan lain sebagainya. Dimana di sini kita diminta memilih cat mana sih yang akan dipilih sama Pak Doni ini biar sisa cat yang dibeli itu paling sedikit. Nah, di sini sudah diketahui ya bahwa 1 kilogram itu dapat mengecat berapa meter persegi. Berarti ini kaitannya dengan luas, teman-teman. Nah, berarti artinya kita harus cari nih luas dindingnya itu berapa. Oke, di sini ini adalah bangun datar gabungan, di mana gabungan antara persegi panjang dengan segitiga ya. Oke, kita cari dulu luasnya. Di sini bisa kita bagi-bagi nih teman-teman. Jadi ini saya kasih garis ya. Nah, oke. Ini adalah bangun pertama, ini kedua, yang ini ketiga. Kita cari yang pertama dulu. Oke, di sini untuk luas segitiga adalah setengah kali alas kali tinggi. Nah, sehingga setengah kali alasnya dulu ya. Alasnya, nah ini kan segini 4 ya. Ini 4. Nah, yang panjang ini 10. Sehingga kalau kita potong, ya kan, yang segininya ini adalah 10 kurangi 4 yaitu 6. Oke, berarti di sini alasnya panjangnya 6 meter ya. 6 meter. Sedangkan tingginya dari atas sampai bawah itu 10 meter. Yang kecil ini 2 meter, ini 4 meter. Sehingga
yang atas tinggi segitiganya dari sini sampai sini ya. Berarti 10 kurangi 4 kurangi 2, berarti sama dengan 4 meter. Nah, sehingga alasnya tadi 6 meter, tingginya adalah 4. Ini kita bagi, dapat 3 kali 4, 12 meter persegi ya. Oke, untuk luas 2-nya itu berbentuk persegi panjang, di mana panjang kali lebar. Panjangnya tadi ini 6 meter ya, ini 6. Lebarnya adalah ini nih teman-teman, yaitu 4, sehingga 6 kali 4 adalah 24 meter persegi. Dan luas 3-nya adalah panjang kali lebar. Panjangnya adalah 10 dan lebarnya adalah 2, sehingga hasilnya adalah 20 meter persegi. Sehingga luas gabungannya kita tambah semua, L1 tambah L2 tambah L3, sehingga L1-nya adalah 12, L2-nya 24, L3-nya adalah 20, sehingga hasilnya adalah 56 meter persegi. Oke, ini 4 ya. Oke, 56 meter persegi. Sehingga di sini kita harus milih nih catnya yang digunakan yang mana nih untuk mengecat dinding dengan luas 56 meter persegi. Kita cek dulu dari merek pertama ada Momilek ya, dimana 1 kilonya itu dapat mengecat 7 meter persegi. Sedangkan kemasan yang ada adalah 5 kiloan sama 10 kiloan. Nah, kalau 1 kilonya itu bisa untuk mengecat 7 meter persegi, oke, ini yang Momilek dulu ya. Nah, 1 kilonya bisa untuk mengecat 7 meter persegi. Kita punya luasnya adalah 56 meter persegi. Sehingga 56 itu kita bagi dengan 7 ya. Untuk biar kita tahu kita butuh berapa kilo gitu ya. Nah, berarti 56 dibagi 7 itu dapat 8. Nah, berarti 8 kita butuh 8 kilo cat untuk mengecat dinding dengan luas 56 meter persegi. Nah, tadi kemasan yang tersedia itu kan ada 5 kiloan sama 10 kiloan nih. Berarti kalau misalnya kita butuh 8 kilo, kita bisa pakai 5 kiloan. Berarti kan kita butuh 2 bungkus ya. Nah, atau kita bisa langsung pakai 10 kilo aja, karena ya sama aja ya, 2 bungkus 5 kiloan ya 10 kilo gitu ya. Sehingga di sini kalau 1 bungkusnya itu 10 kilo, berarti ini ya, 1 bungkus 10 kilogram, maka untuk sisanya berarti ya 10 kurangi 8, maka sisanya adalah 2 kilo. Oke, kita sudah ketemu yang Momilek. Kemudian yang kedua adalah Josun. 1 kilonya bisa untuk ngecat 8 meter persegi. Kita punya 56 meter persegi. Berarti 56 dibagi 8 ya, dapat 7. Berarti kita butuh 7 kilo cat, teman-teman. Nah, di sini ada kemasannya itu 2 kiloan sama 10 kiloan. Kita bisa pilih ya teman-teman, mana yang sekiranya nanti sisanya lebih sedikit gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pakai yang 10 kiloan, berarti kan nanti sisanya 3 kilo tuh. Tapi kalau kita pakai yang 2 kiloan, berarti untuk 7 kilo kita butuh 4 kemasan ya. Jadi untuk 4 kemasan, 1 kemasannya kan 2 kilo, berarti kan 2 kali 4 ada 8 kilo. Nah, ini sisanya lebih sedikit ya. Berarti sisanya nanti kita pakainya 7, berarti 8 kurangi 7 berarti 1 kilo. Nah, berarti di sini kalau kita pakai Josun yang kemasan 2 kiloan, itu sisanya 1 kilo nih teman-teman. Tapi butuh 4 kemasan ya. Tapi nggak apa-apa, kita butuh sisanya aja. Jadi kita ambil yang sisanya paling sedikit gitu ya. Oke, yang ketiga ada merek Buluk. Nah, ini 1 kilo bisa untuk mengecat 10 meter persegi. Kita tadi 56 meter persegi, berarti 56 bagi 10 ya. Sehingga hasilnya adalah 5,6 kilo. Nah, di sini berarti kalau kita butuhnya 5,6 kilo, berarti di sini kita bisa pakai 2 kiloan atau 5 kiloan ya. Nah, kalau misalnya kita pakai 5 kiloan berarti kan nggak cukup ya. Dan
kita cek dulu pakai 2 kiloan dulu ya. Kalau misalnya kita pakai 2 kiloan berarti kita butuh 3 bungkus teman-teman. Karena kalau 3 bungkus atau 3 kemasan maksudnya ya, 3 kemasan berarti kan nanti 3 kali 2 kilo berarti kan 6 kilo. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai yang 5 kiloan kan nggak cukup ya. Kalau katakanlah kita pakai yang 5 kiloan sama 2 kiloan itu kan 7 kilo. Itu lebih banyak ya karena kita cuma butuh 5,6 kilogram saja teman-teman. Berarti di sini sisanya berapa nih? Sisanya berarti ya 6 dikurangi 5,6 berarti 0,4 kilogram. Oke, itu yang buluk ya. Kemudian yang terakhir Nopin ya. Yang Nopin nih 1 kilonya untuk mengecat 9 meter persegi. Tadi kita punya 56 ya kan? Kita bagi dengan 9. Oke, berarti ini kita peroleh, kita bagi dulu ya. Jadi 56 kita bagi 9, maka dapat 6 kali 9 54. Ini masih sisa 2. Berarti koma ya, 20. Maka ini kita dapat 2 kali 9 18. Nah, ini nanti 6,2222 terus gitu ya. Jadi ini kita bisa ambil 6,2 kilogram. Nah, tadi yang Nopin ini ada 2 kemasan nih. Dimana kemasannya adalah 1 kiloan sama 5 kiloan. Nah, sehingga di sini kita bisa pakai 1 kiloan berarti kita butuh minimal 7 bungkus ya. Nah, ini berarti kita pakai yang 1 kiloan, kita pakai 7 kemasan. Berarti kalau ada 7 kilogram ya teman-teman. Nah, sehingga sisanya berarti berapa nih sisanya? Berarti 7 kurangi 6,2. Maka hasilnya adalah, oke ini saya hapus dulu aja ya. Nah, hasilnya adalah 0,8 kilogram. Nah, gitu ya. Nah, sebenarnya bisa pakai yang 5 kiloan ini. Nah, cuman kalau 5 kiloan kan berarti tetap aja nggak cukup ya. Sehingga kita butuh lagi yang 1 kiloan itu minimal 2 bungkus. Dan itu sama aja sebenarnya 7 kilogram juga kan. Nah, jadi kita pakai yang tadi 1 kiloan aja. Sebenarnya sama aja ya. Karena kita cuma cari sisanya nih. Nah, di sini pertanyaannya adalah supaya sisa cat yang dibeli itu paling sedikit, cat merek apakah yang sebaiknya dipilih? Maka kita ambil yang sisanya paling sedikit nih. Yang paling sedikit adalah yang ini nih, yang buluk. Ya kan, karena sisanya adalah 0,4 teman-teman. Jadi kita pilih yang C, maka jawabannya yang C. Gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor 5. Oke, kita lanjut ke soal nomor 6. Soal yang terakhir ya. Ini adalah soal pilihan ganda sederhana teman-teman. Jadi kalian cukup memilih salah satu dari jawaban yang tersedia ya. Oke, kita baca dulu soalnya. Berdasarkan data diketahui bahwa rata-rata berat 1 butir telur kecil adalah 45 gram. 1 telur sedang adalah 55 gram. Dan 1 telur besar adalah 65 gram. Seorang karyawan toko bahan pangan sedang mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan dengan ketentuan bahwa rata-rata berat per telur dalam setiap kemasan adalah 55 gram. Jika dalam satu kemasan sudah berisi 1 telur besar, 5 telur sedang, dan 2 telur kecil, maka 2 telur tambahan yang harus dipilih supaya tetap memenuhi aturan pengemasan adalah, oke, ini soalnya tentang rata-rata atau mean ya. Nah, di sini kuncinya adalah di sini mau mengemas setiap 10 butir telur ke dalam satu kemasan, di mana rata-rata berat per telurnya tuh harus 55 gram teman-teman. Jadi di sini kita harus mengemas 10 telur ya, dengan berat yang beda-beda pastinya. Dan di situ rata-ratanya tuh harus 55 gitu ya. Nah, sehingga di sini untuk mencari rata-rata, rumusnya adalah jumlah data
dibagi banyaknya data. Nah, tadi rata-rata berat per telurnya untuk setiap kemasan itu kan 55 gram. Jadi rata-ratanya harus 55 di sini ya. Nah, sama dengan jumlah datanya berarti kita tambah 10 berat telur yang ada di kemasan tadi. Dimana di sini dalam satu kemasan itu berisi 1 telur besar. Nah, telur besar tadi beratnya 65 gram ya, yang ini ya. Oke, 65. Satu saja ya. Nah, ditambah 5 telur sedang. Oke, 5 kali berarti ya. Yang sedangnya adalah 55 gram. Ditambah 2 telur kecil, 2 kali telur kecil. Telur kecilnya adalah 45 gram. Nah, ini baru 5, 6, 7, 8 telur. Berarti masih tersisa 2 telur lagi. Dimana 2 telur itu yang ditanyakan teman-teman beratnya itu berapa. Jadi boleh kita misalkan dengan X gitu ya. X itu adalah, sini ya. X adalah berat 2 telur. Nah, kita bagi dengan banyak data, berarti telurnya tadi ada 10. Sehingga kita peroleh 55 sama dengan 65 ditambah 55 kali 5. Maka 5 kali 5, 25, 5 kali 5, 25 tambah 2, 27 ya. 275 ditambah 2 kali 45 adalah 90 plus X per 10. Sehingga di sini kita peroleh, oke, tinggal kita tambah ya. Berarti 65 ditambah 275 berarti 10, 14, 340 kita tambah dengan 90. Berarti ini dapat 430 ditambah X per 10. Nah, sehingga di sini tinggal kita kali silang sebenarnya ya, biar tidak ada per 10-nya. Sehingga ini 55 kali 10 sama dengan ini kali 1 tetap ya, berarti 430 plus X. Sehingga kita peroleh 550 sama dengan 430 plus X. Sehingga di sini X-nya berarti kan 550 kurangi 430 sama dengan X. Maka kita peroleh 120 itu sama dengan X. Jadi X-nya 120. Nah, dari sini kita peroleh bahwa berat 2 telur itu kalau dijumlahkan itu harus 120 teman-teman. Nah, sehingga tinggal kita cek ya sebenarnya dari ABC-nya ya. Nah, di sini tadi berat 2 telurnya itu 120 ya. Oke, sehingga yang A, kita lihat yang A dulu, ada 2 telur sedang. Telur sedang itu 55 gram, sehingga kalau 2 telur itu berarti 55 kali 2, berarti 110. Sehingga yang A ini berarti salah ya. Ya, kemudian 2 telur besar itu 65 gram teman-teman. Jadi 65 kali 2, berarti di sini kita peroleh 130, sehingga yang B salah ya. Yang C, 1 telur besar sama 1 telur kecil. 1 telur besar, yang telur besarnya tadi 65 dan telur kecilnya adalah 45. Sehingga ini 65 tambah 45 hasilnya adalah 110 ya. Sehingga yang C itu salah, sehingga pasti jawabannya adalah yang D ya. Tapi kita cek dulu. Yang D itu 1 telur besar 65 ditambah 1 telur sedangnya adalah 55, sehingga hasilnya adalah 120. Oke, jawabannya yang D. Oke, itulah pembahasan contoh soal resmi TKA atau tes kemampuan akademik jenjang SMP atau MTS tahun 2026. Silakan kalian yang masih bingung bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya, agar tidak ketinggalan info video terbaru. Oke, sampai jumpa di next video. Kita bisa, kita juara.